tengah jatuh bangun dalam menghadapi pandemi, kalian tahu nggak sih kalau Indonesia sedang berada di era bonus demografi? Era di mana jumlah penduduk dengan usia produktif 15-64 tahun lebih mendominasi. Bonus demografi ini dimulai tahun 2020 dan berakhir tahun 2040. Era ini penting banget, soalnya cuma terjadi satu kali di setiap negara, makanya harus dimanfaatkan sebaik mungkin. Untuk Indonesia, era ini bagai dua bilah mata pisau. Kalau berhasil dikelola dengan baik, maka boom! Revolusi ekonomi akan berlangsung di Indonesia. Bahkan, kita punya kesempatan besar untuk menjadi negara maju lewat era ini. Tapi kalau gagal, ngeri deh, soalnya justru bisa jadi bencana untuk Indonesia. Ya iyalah, gimana enggak? Di saat jumlah angka orang yang siap kerja bertambah, lapangan kerja justru nggak memadai. Jadinya, ledakan jumlah pengangguran bakal terjadi, angka kemiskinan terus bertambah, dan banyak dampak buruk lainnya. Disadari atau enggak, sebenarnya banyak kebijakan pemerintah untuk menghadapi bonus demografi loh. Kebijakan ini banyak digagas oleh Pak Erlangga Hartarto, Menko Perekonomian kita. Sosok yang peduli dan menyediakan program pendukung untuk menghadapi era ini, agar tidak menjadi bencana bagi ekonomi Indonesia. Penasaran gak sih apa aja kebijakan yang dia ambil untuk bonus demografi ini? Yang pertama, menjalankan program prakerja yang berguna untuk meningkatkan skill agar masyarakat bisa bersaing secara global. FYI aja nih, sebanyak 16,2% peserta prakerja sekarang udah dapat pekerjaan loh, dan sebanyak 25,6% peserta sekarang berwirausaha. Berarti, program ini terbilang berhasil ya untuk mengurangi jumlah pengangguran di Indonesia. Yang kedua, beliau mengeluarkan kebijakan yang meningkatkan investasi, karena dengan banyaknya investasi bisa berpengaruh pada ketersediaan lapangan kerja yang semakin banyak. Berkat kebijakan ini, banyak investor yang masuk, salah satunya Microsoft yang mau bangun pusat data di Indonesia. By the way, nanti jangan lupa ngelamar kerja di sana ya. Yang ketiga, memberikan kemudahan akses bagi UMKM agar mereka bisa berkembang dan memberikan manfaat untuk lingkungan sekitar. Pantas saja ya, stimulus KUR, pengurusan sertifikat gratis, dan bantuan lainnya banyak diberikan untuk UMKM. Ternyata, Pak Erlangga udah menyiapkan Indonesia untuk menghadapi bonus demografi ya. Pantut dicontoh nih si Bapak. Soalnya, dia nggak banyak ngomong, tapi banyak kerja. Jauh lebih baik daripada yang eksis di sosmed, tapi nggak ada hasil kerjanya. Harusnya kita bersyukur nih, masih ada sosok yang peduli sama masa depan kita. Karena kalau enggak, kebayang nggak sih penerus generasi kita nanti gimana? Makanya, sebagai generasi penerus bangsa, kita harus siap menghadapi era ini. Jangan sampai kebijakan yang dibuat Pak Erlangga ini malah nggak jalan dan berantakan. Yuk, kita sama-sama dukung kebijakan Pak Erlangga untuk wujudkan bonus demografi yang sukses agar Indonesia jadi lebih maju.